Prabowo Subianto bukan orang sembarangan. Kakek kandung dari ibunya adalah Philip Frederick Laurens Sigar. Sigar merupakan pejabat yang disegani di era pemerintahan kolonial Belanda. Sayangnya, meski keturunan Minahasa, tetapi kakek Prabowo, Philip Sigar, bukanlah warga negara Indonesia. Berikut bukti-buktinya. Prabowo memiliki kakek bernama Philip Frederick Laurens Sigar, atau lebih dikenal dengan nama Philip Sigar. Sigar menjadi orang Manado pertama bahkan di Indonesia, yang menjabat posisi tinggi, yaitu sekretaris keresidenan di zaman penjajahan Belanda. Kala itu, kebanyakan orang Indonesia waktu itu hanya ditempatkan sebagai clerk, semacam staf di kantor keresidenan. Pada usia 16 tahun, Sigar sudah bekerja di kantor keresidenan di Manado, dekat Benteng New Amsterdam. Ini prestasi karena sudah langsung bekerja di usianya yang masih relatif muda. Meski demikian, hal tersebut lumrah, karena Philip Sigar bukanlah orang Minahasa asli. Ibu Philip Sigar atau nenek buyut Prabowo Subianto adalah perempuan berdarah Eropa yang bernama Teresia Petronella Adriana Aling. Aling merupakan anak dari Frederick Jacobus Aling dan Albertina Frederick. Orang tua Aling ini diduga imigran keturunan Yahudi. Philip Sigar meniti karir sebagai clerk kelas 1 di kantor afdeling di Poso dan sebagai inland posthouder di Bojo dan Una-Una. Pada Juni 1999, Philip Sigar diangkat menjadi juru tulis di kantor asisten residen Midden Celebes, Sulawesi Tengah, di Donggala. Di sini juga ia merangkap sebagai Hall Postkomis dan Administrateur der Landschaftskassen. Philip Sigar kemudian ditarik ke Manado pada April 1999 dengan jabatan acting clerk di kantor keresidenan Manado. Pada tanggal 14 April 1923, ia ditunjuk selaku pelaksana sekretaris keresidenan Manado. Jabatan prestisius tersebut dipegangnya hingga 1924. Philip Sigar pernah menjadi calon anggota Volksraad, sekarang namanya anggota DPRD, tahun 1991, dan juga di tahun 1922. Ketika masih bertugas di Manado pula, tanggal 1 Juli 1919 hingga tahun 1992, ia jadi anggota Dewan Kota Manado. Kiprahnya itu membuat Belanda memberi penghargaan Ridder Orde Oranje Nassau kepada Sigar pada 31 Agustus 1925. Penghargaan ini hanya diberikan kepada warga Belanda yang dianggap berprestasi dan berkontribusi tinggi terhadap kepentingan orang Belanda. Kala itu kepala residen Manado adalah Jan Tiedeman. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Sigar sudah terdaftar di Akta Penduduk Belanda. Catatan sipil Sigar di Belanda juga terekam dalam kartu keluarga dan catatan sipil di otoritas Belanda. Sigar juga tercatat pernah menggunakan jasa notaris di Belanda dalam jual beli tanah. Dan setiap perjalanan karirnya selalu tercatat di Almanak Belanda. Bulan Agustus 1929, ia mendapat cuti ke negeri Belanda. Meskipun informasi lain menyebutkan, Philip Sigar ke Belanda untuk mendapatkan pelatihan intelijen. Ketika kembali, bulan Juni 1930 di bawah Gubernur J.B. Hartelust, ia dipromosi menjadi Administrateur ter Provinciale Secretary van West Java. Atas permintaan sendiri, di masa Gubernur L.A. Schnitzler, terhitung pertanggal 21 Agustus 1933, Philip Sigar diberhentikan dengan hormat dengan pensiun. Pada tahun yang sama, Philip Sigar mengajak istri dan semua anak-anaknya bertolak ke Belanda, termasuk Dora Marie, ibu Prabowo. Karena itulah Dora Marie bisa bersekolah di Amsterdam, Belanda. Di Belanda, Philip Sigar bertemu kembali dengan Jan Tiedeman, mantan residen Manado. Bersama Tiedeman, Philip Sigar menulis buku berjudul Jambi yang diterbitkan Koninklijke Vereniging Kolonial Instituut Amsterdam tahun 1938. Buku tersebut berisi tentang pemetaan Jambi, mulai dari potensial kekayaan migas, perkebunannya hingga sosiologi masyarakat. Pada saat itu, eksploitasi migas besar-besaran sedang berlangsung di Jambi. Philip Sigar juga pernah diminta untuk membuat pemetaan daerah Sumatera bagian barat yang dipublikasi pada tahun 1930. Seperti pemetaan geologi di pantai barat Sumatera, periode 1919 sampai 1929, hingga pemetaan pegunungan dan sungai di daerah pantai barat Sumatera. Kakek Prabowo ini meninggal dan dimakamkan di Voorburg, Belanda pada tanggal 21 November 1946. Kematiannya pernah diiklankan oleh anaknya bernama J. Sigar di Koran Merdeka edisi 27 November 1945. Nama Philip Sigar juga tercatat di dalam akta kematian administrasi negara Belanda. Halo, saya jurnalis dan saya dicurigai oleh Presiden Prabowo sebagai Londo Ireng. Label Londo Ireng enteng saja diucapkan oleh Prabowo kepada jurnalis, pengamat, sampai pekerja LSM, profesi-profesi yang selama ini sering mengkritik Prabowo dan kroninya. Istilah Londo Ireng ini awalnya bukan cap untuk para pengkhianat Republik, tapi buat para serdadu kolonial Belanda di pra-kemerdekaan yang berkulit hitam. Belanda merekrut sejumlah prajurit dari Afrika Barat untuk bertempur melawan rakyat Indonesia yang saat itu masih disebut sebagai pribumi. Diskusi soal diksi Londo Ireng ini belakangan semakin ramai dibicarakan, khususnya yang berkaitan dengan Benjamin Thomas Sigar.
Dia seorang perwira militer Minahasa yang bertempur di Perang Jawa. Perang 5 tahun yang berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro. Benjamin Thomas Sigar dalam berbagai sumber dituliskan membantu tentara Belanda melawan pasukan Diponegoro. Ya, mereka ini semacam ada kontrak kerjasama atau tentara bayaran. Ibu Prabowo, Dora Mari Sigar, disebut-sebut sebagai keturunan dari Benjamin Thomas Sigar. Itu artinya, Benjamin Thomas Sigar adalah kakek buyut dari Prabowo. Sekarang kalian udah mulai tahu kan siapa itu Londo Ireng? Petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti, dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing. Ini bukti bahwa Presiden Prabowo itu haus validasi, maunya diberitain yang bagus-bagus doang. Ada juga media-media yang walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki. Dia foto besar, taruh di halaman pertama. Aduh, dia kira kita nggak ngerti. Saya nggak sebutlah media mana itu. Pada saatnya akan saya sebut. Ya lu cari itu yang belum diperbaiki, terus lu perbaiki. Bukan malah nuduh wartawan Londo Ireng. Terlepas dari lu udah benerin 67.000 sekolah, tapi kan faktanya ada sekolah yang rusak. Ada sekolah yang nggak layak. Nah lu cari itu yang rusak, diperbaiki. Harusnya lu itu berterima kasih ke media karena udah bantu nyariin, bukan malah nuduh Londo Ireng dasmu. Pandang wajah saya. Nah ini, pandang wajah saya ini. Assalamualaikum Bapak Prabowo. Bapak katanya nggak senang masyarakat Indonesia suruh cari negara lain. Kamu tuh gila, kamu yang cari negara lain ya, Pak Prabowo ya. Kami masyarakat Indonesia, Bapak nggak punya malu ya. Negara Malaysia, ya, Singapura, itu bisa beliau punya koalisinya. Ya Indonesia sudah berapa ratus tahun, ya. Dari mulai penjajahan sampai sekarang. Yang kau urusan yang MBG aja. Kau ini presiden apa tukang nasi? Ya, tukang nasi Padang rupanya kau ya. Kau enak aja sekarang. Yang nggak senang terhadap kau yang pergi ke negara luar sana. Ya. Ah, ini Pak, ya. Pandang wajah saya ini, Pak, ya. Pandang wajah saya. Nah, ini, pandang wajah saya ini. KPK isinya maling, polisi isinya maling, TNI isinya maling, jaksa isinya maling, DPR isinya ya maling, Menteri Agama melu-melu maling, Pak Jaksa nangkap Pak Polisi nangkap Pak Jaksa, Pak TNI jaga ome Pak Jaksa. Jadi kan rakyat Indonesia kan percaya karo sopo. Sedangkan presiden selalu karo janjine waktu kampanye. Sing dari sekolah gratis, kesehatan gratis, subsidi listrik, subsidi BBM. Aku teko rakyat Indonesia kan percaya karo sopo. Pemerintah berharap warung per toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi desa. Saya dapat laporan. Lah kok laporane gedabrus kabeh. Lagi ini wong kerja. Lah kok nesu-nesu gawe kebijakan hanya berdasarkan saya dapat laporan tanpa melakukan cek ulang pada laporannya, tanpa melakukan analisa, langsung nesu-nesu, langsung gawe kebijakan. Lah ya wajar iki berdasarkan laporan. Lah wong berdasarkan wangsit wae keluar KDMP yang menghabiskan dana 240 triliun. Jal piye nek ngene coba.